Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Gantungkan dirimu hanya pada hal yang ada dalam kendalimu, kehendak, pikiran, dan pilihanmu sendiri. Marcus Aurelius. Menjauh dalam konteks ini bukanlah pelarian. Ini adalah bentuk kesadaran tertinggi bahwa tidak semua orang pantas untuk memiliki akses ke dalam hidup kita, terutama setelah mereka sendiri melepaskan genggaman. Kita tidak memohon untuk dicintai, kita tidak membujuk untuk dimengerti. Seorang raja tidak meyakinkan seseorang untuk tinggal di kerajaannya. Ia hanya membuka gerbang dan membiarkan siapapun yang ingin pergi, pergi. Dan seorang ratu tidak menangis karena ditinggalkan. Ia hanya menyempurnakan tahtanya, agar kelak yang datang adalah mereka yang datang dengan kesadaran, bukan keraguan. Saat kamu mulai menjalani pola pikir ini, bukan hanya hubunganmu yang berubah, tetapi juga seluruh energimu. Kamu tidak lagi menjadi orang yang bergantung pada validasi luar, tetapi seseorang yang menciptakan pijakannya sendiri. Kamu tidak lagi menjadi bayangan dalam kisah orang lain, tapi penulis utama dari kisah hidupmu sendiri. Menjauh bukan untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik tanpanya, tetapi karena kamu akhirnya menyadari bahwa kamu memang pantas menjalani hidup yang lebih baik dengan atau tanpa dia. Dan saat kamu melangkah pergi dalam diam, tanpa dendam, tanpa penyesalan, kamu menang. Bukan karena dia kehilanganmu, tapi karena kamu akhirnya menemukan dirimu. Nomor 4, diam adalah senjatamu yang paling hebat. Diam bukan selalu berarti kalah, tapi apakah bicara selalu berarti kuat? Ada yang bilang, keheningan adalah tanda kelemahan, tanda bahwa seseorang tidak tahu harus berkata apa, tanda menyerah. Tapi ada juga yang meyakini bahwa justru dalam diam, seseorang menemukan kekuatan sejatinya. Kekuatan untuk tidak bereaksi, tidak merespons, tidak terpancing. Dalam hubungan pasangan, perdebatan tentang diam dan bicara ini tak pernah usai. Sebagian percaya bahwa komunikasi adalah segalanya, bahwa setiap luka, konflik, atau kepergian harus dibicarakan hingga tuntas. Tapi sebagian lainnya sadar bahwa tidak semua keheningan adalah kekosongan, dan tidak semua pembicaraan adalah penyelesaian. Kadang, diam bukan bentuk pasrah, tetapi bentuk kendali paling murni. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Zeno of Citium. Ketika seseorang dalam hubungan memilih untuk pergi, keheningan yang ditinggalkan bisa memekakkan batin. Entah kamu pria atau wanita, tak ada yang benar-benar siap menghadapi kosongnya ruang yang tadinya dipenuhi oleh suara, perhatian, dan sentuhan. Secara alami kita cenderung merespons kepergian dengan ledakan emosi, bertanya, mengejar, menjelaskan, memohon. Kita ingin dimengerti, didengar, bahkan diyakinkan bahwa kita cukup berharga untuk tidak ditinggalkan. Tapi inilah paradoksnya, semakin keras kita berteriak, semakin besar kekuasaan yang kita berikan kepada mereka yang memilih pergi. Seseorang yang meninggalkanmu seringkali tidak hanya menguji cintamu, tetapi juga menguji kendalimu atas dirimu sendiri. Mereka tahu kamu akan bereaksi, mereka berharap kamu akan memohon, marah, atau setidaknya mengirim satu pesan panjang yang berusaha meluruskan semuanya. Tapi ketika yang mereka dapatkan hanyalah keheningan, ruang kosong, dan ketidakhadiranmu yang nyata, itulah saat keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cermin. Keheningan membuat mereka menghadapi keputusan mereka sendiri, tanpa gangguan, tanpa distraksi, tanpa kamu di ujung sana yang masih mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah mereka retakkan. Bagi banyak orang, terutama mereka yang terbiasa menjadi pusat perhatian pasangannya, keheningan bukan hanya membingungkan, tetapi mengganggu secara eksistensial, karena keheninganmu menandakan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka mulai bertanya-tanya,
Apakah dia sudah benar-benar pergi? Mengapa dia tidak mencariku? Apakah aku salah? Rasa ragu mulai tumbuh bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu melepaskan. Dan justru dalam pelepasan itulah muncul daya tarik yang paling memikat. Daya tarik dari seseorang yang cukup kuat untuk tetap tenang dalam badai, seseorang yang tidak membutuhkan pengakuan eksternal untuk merasa utuh. Kekuasaan sejati bukan didapat dari mengendalikan orang lain, tapi dari tidak membiarkan siapapun mengendalikanmu. Marcus Aurelius diam adalah pilihan sadar untuk tidak ikut serta dalam permainan ego, untuk tidak menyumbangkan energimu kepada drama yang sudah kehilangan makna. Itu bukan tentang membuat mereka menyesal, itu tentang menjaga martabatmu sendiri. Dan dalam hubungan, ini berlaku untuk pria maupun wanita. Ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi hadir secara emosional pada seseorang yang telah memilih untuk mundur, kamu memberi dirimu ruang untuk pulih, untuk merefleksi, dan yang terpenting, untuk berkembang. Kebanyakan orang gagal memahami kekuatan keheningan karena mereka terlalu fokus pada efek langsung. Mereka ingin balasan cepat, ingin dia segera sadar. Tapi keheningan bekerja seperti benih. Tidak tumbuh dalam sehari, tapi ketika waktunya tiba, ia menumbuhkan keraguan dalam batin mereka yang pernah merasa yakin. Kadang nomor 5 naik level dan menjadi tidak terjangkau. Tapi bukankah cinta sejati seharusnya berjuang hingga akhir? Atau justru, bukankah diam-diam naik level adalah balas dendam paling elegan? Di satu sisi, sebagian orang berkata, jika kau mencintai seseorang, kau akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Tapi di sisi lain, ada yang diam-diam bangkit, tumbuh dalam senyap, dan menjadi pribadi yang tak bisa disentuh oleh masa lalu. Keduanya tampak benar, tapi hanya satu yang memberimu kembali kendali atas hidupmu. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Marcus Aurelius. Inilah premis utama yang sering kita lupakan. Ketika hubungan retak atau ditinggalkan oleh seseorang yang dulu begitu penting, ego kita ingin balas dendam. Kita ingin dia melihat bahwa dia salah, bahwa kita lebih baik tanpanya. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa kemenangan sejati bukanlah membuat orang lain menyesal, tetapi membuat dirimu begitu berkembang hingga kamu bahkan tidak lagi berada dalam orbit yang sama. Kebanyakan orang, baik pria maupun wanita, menghabiskan waktu berharga mereka terjebak dalam pusaran rasa sakit setelah ditinggalkan. Mereka memutar ulang kenangan, menganalisis setiap kata terakhir, dan berharap semesta memberi tanda bahwa yang pergi akan kembali. Tapi harapan seperti itu, sekilas terlihat penuh cinta, sebenarnya menyandera potensi jiwa kita yang paling otentik. Sebaliknya, ada jalan lain. Jalan yang sunyi tapi penuh kekuatan, transformasi. Saat hatimu hancur, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari pembangunan versi dirimu yang tak lagi dapat dimiliki oleh siapapun yang pernah meremehkanmu. Kau tidak hanya sembuh, kau berubah. Kau tidak sekadar lanjut hidup, kau naik ke level baru. Bukan tentang membuatnya menyesal, bukan tentang kembali padanya dengan kemenangan. Ini tentang menjadi pribadi yang bahkan tidak bisa lagi dia jangkau. Dan inilah kekuatan sejatinya. Ketika kau berhenti menjalani hidup untuk membuktikan sesuatu pada dia, dan mulai menjalani hidup untuk menghormati jiwamu sendiri. Bagi wanita, ini bukan hanya tentang menjadi lebih cantik atau lebih kuat. Ini tentang menjadi begitu utuh dan sadar, hingga tidak ada lagi ruang untuk seseorang yang hanya setengah mencintaimu. Bagi pria, ini bukan tentang membuktikan bahwa kau sukses tanpanya. Ini tentang menyadari bahwa bahkan saat dia meninggalkanmu, sebenarnya kau yang telah dibebaskan untuk membangun kerajaanmu sendiri. Kau mulai membaca lebih banyak. Tubuhmu berubah, caramu berpikir tajam. Energi yang dulu terbuang untuk memohon kembali, kini kau alirkan untuk membangun. Dan saat dia atau siapapun melihatmu, mereka tidak hanya melihat perubahan fisik. Mereka merasakan vibrasi baru, ketidakterjangkauan. Inilah hal yang jarang dibicarakan. Ketika seseorang meninggalkanmu, mereka tidak selalu menyesal dalam waktu dekat. Tapi waktu adalah penyaring kebenaran. Dan setelah berbulan-bulan berlalu, ketika mereka melihatmu telah berkembang jauh melebihi versi dirimu yang dulu, hanya satu hal yang muncul di benak mereka.
Apakah aku membuat keputusan yang salah? Namun di saat itulah, kau bahkan tak lagi mencari jawabannya. Karena kau sudah tidak lagi hidup untuk menjadi pilihan. Kau hidup sebagai takdir. Dan orang yang hidup sebagai takdir tidak perlu kembali ke masa lalu untuk membuktikan apapun. Mereka hadir, berjalan ke dalam ruangan, dan dunia merasakan kehadirannya. Jadi berhentilah menunggu. Hentikan kebiasaan melihat media sosialnya. Buang semua narasi tentang membuktikan bahwa kamu cukup. Sebab kamu tidak pernah kekurangan sejak awal. Kamu hanya sedang dalam proses mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Naiklah ke level yang begitu tinggi, hingga mereka yang meninggalkanmu hanya bisa mengingatmu, bukan mengaksesmu. Karena pada akhirnya, bukan dia yang akan memvalidasi nilaimu. Kamulah yang akan menciptakan standar baru tentang apa artinya menjadi utuh, tidak tergoyahkan, dan tidak bisa digapai oleh siapapun yang tidak menghargaimu ketika kau hadir. Jika teks ini menggugahmu, bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Berlangganan, aktifkan notifikasi, dan bergabunglah dalam gerakan ini. Menjadi versi dirimu yang bahkan masa lalumu tidak pantas untuk kembali masuk ke dalamnya. Nomor 6, psikologi gelap membalikkan dinamika kekuatan. Apakah mencintai berarti selalu mengejar, atau justru berhenti mengejar adalah bentuk cinta tertinggi? Inilah pertanyaan yang menghantui banyak orang dalam hubungan. Sebagian berkata, jika kau mencintai seseorang, perjuangkanlah dia habis-habisan. Tapi sebagian lagi akan mengatakan, bila kau harus berjuang keras hanya agar dia tetap tinggal, maka mungkin dia tidak pernah benar-benar ingin berada di sana sejak awal. Inilah pro dan kontra yang meretakkan banyak hati. Antara mengejar demi cinta atau melepaskan demi harga diri. Dan di titik inilah kita perlu berhenti dan merenung. Karena seringkali yang kita kira cinta adalah keterikatan, dan yang kita sebut perjuangan adalah penundaan terhadap penerimaan. Jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kau inginkan. Berharaplah hal-hal terjadi sebagaimana adanya, dan kau akan menemukan kedamaian. Epictetus dunia modern mengajarkan kita bahwa siapa yang mencintai, dialah yang paling menderita. Tapi filsuf Stoik tahu bahwa penderitaan sejati tidak datang dari cinta, melainkan dari harapan yang kita gantungkan terlalu tinggi pada seseorang yang tidak bisa atau tidak ingin membalasnya. Dan inilah realitas psikologis yang harus kita hadapi. Dalam banyak hubungan, dinamika kekuasaan sering tidak seimbang. Seseorang merasa mengendalikan arah, sementara yang lain diam-diam merasa kehilangan pijakan. Entah dia yang terlalu memberi atau dia yang terlalu bergantung. Tapi siapa yang benar-benar memiliki kendali? Apakah dia yang paling mencintai atau dia yang paling bisa melepaskan? Disinilah konsep psikologi kekuatan masuk. Bukan dalam bentuk manipulasi, tapi dalam bentuk pemulihan kendali atas diri sendiri. Ketika satu pihak merasa terlalu nyaman karena yakin bahwa pasangannya tidak akan pernah pergi, disitulah ketimpangan terjadi. Dia berhenti berusaha, dia mulai menarik diri, dia merasa memiliki kuasa penuh. Dan pihak satunya terus menunggu, terus mengejar, terus berharap. Tapi apa yang terjadi ketika satu pihak itu berhenti mengejar? Apa yang terjadi ketika kau, yang dulu selalu ada, mendadak menjadi tenang? Tidak marah, tidak merajuk, tidak mengemis, hanya tenang. Diam bukan karena sedang mengatur strategi, tapi karena kau sungguh telah melepaskan kebutuhan untuk dikendalikan. Dan itulah kekuatan sesungguhnya. Karena pria atau wanita yang tidak lagi bergantung pada validasi eksternal, yang mampu menguasai respons emosionalnya, perlahan-lahan mengambil kembali pusat gravitasi hubungan. Dia tidak lagi menjadi bulan yang mengitari planet. Dia menjadi matahari, diam, tapi seluruh sistem mulai mengelilinginya. Banyak orang berpikir kekuasaan datang dari pengaruh, padahal pengaruh sejati datang dari ketenangan. Karena saat kau tidak lagi bereaksi, saat keberadaanmu tidak lagi dapat ditebak, saat energimu tidak lagi bisa dipanggil sesuka hati, saat itulah orang lain mulai mempertanyakan posisinya dalam hidupmu. Dan ini bukan tentang membuat pasanganmu menyesal, ini tentang memberinya ruang untuk benar-benar melihat siapa dirimu sebenarnya, tanpa kabut kelekatan. Disinilah psikologi diam bekerja. Kau berhenti memberi lebih dari yang kau terima. Kau berhenti mengejar kejelasan dari seseorang yang tidak memberi kepastian.
Kau berhenti memainkan permainan yang melelahkan dan mulai membangun benteng dari dalam dirimu sendiri. Ini bukan tentang menjadi dingin, ini tentang menjadi utuh. Dan anehnya, ketika kau benar-benar pulih, ketika kau tidak lagi membuktikan apa-apa, saat itulah cinta sejati bisa muncul. Karena hubungan yang sehat tidak dibangun dari ketakutan akan kehilangan, tapi dari rasa hormat terhadap satu sama lain yang tidak saling menguasai. Ia yang mengendalikan dirinya sendiri lebih kuat daripada ia yang menguasai 1000 orang dalam pertempuran. Marcus Aurelius. Maka, jika kau sedang berada dalam sebuah hubungan yang mulai kehilangan keseimbangan, berhentilah bertanya siapa yang benar atau salah. Tanyakanlah ini, apakah aku masih menjadi diriku sendiri di dalam hubungan ini? Atau aku telah menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain? Dan bila jawabannya membuatmu tidak tenang, maka mungkin waktunya bukan untuk meyakinkannya agar tetap tinggal. Mungkin waktunya untuk pulang, bukan padanya, tapi pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling menyesal bukanlah dia yang kehilangan orang yang terus mengejarnya, tapi dia yang menyadari terlalu terlambat bahwa orang itu telah berubah menjadi versi terbaik dari dirinya. Versi yang kini tidak lagi bisa ia sentuh. Nomor 7, ketertarikan melalui pelepasan. Apakah benar bahwa mencintai berarti terus memperjuangkan seseorang?